Halo teman-teman semuanya, saya Aventinus Kurniawan Madus Nukul, NIM saya 1901050077. Saya mahasiswa semester 5 pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Girl, they got. Girl, they know what 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 they got. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang hukum Newton. Berbicara tentang hukum Newton, perlu kita ketahui bersama bahwa hukum Newton itu ada 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Ketiga hukum Newton ini berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Hukum Newton ini dicetuskan atau ditemukan oleh ilmuwan terkenal dunia, yaitu Sir Isaac Newton. Berbicara tentang hukum Newton ini, ketiga hukum ini berkaitan dengan pengaruh gaya pada benda yang bergerak. Lalu apa sih Newton itu? Hukum Newton adalah hukum gerak yang menjadi hukum dasar dinamika dengan merumuskan gaya terhadap pengaruh gerak pada benda tertentu. Kali ini kita akan membahas tentang ketiga hukum Newton ya teman-teman ya. Hukum Newton 1. Bunyi hukum Newton 1 yaitu saat resultan gaya yang bekerja pada benda dengan komposisi yang sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan selamanya diam. Sedangkan benda yang awalnya bergerak lurus beraturan, maka akan selamanya bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Sifat benda pada hukum 1 Newton cenderung mempertahankan keadaannya dengan sifat kelembaman atau kadar inersia yang sama. Itulah sebabnya mengapa hukum 1 Newton sering juga disebut dengan hukum kelembaman. Rumus hukum 1 Newton atau rumus hukum kelembaman yaitu sigma F sama dengan 0. Sigma F itu jumlah semua gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda ya teman-teman ya. Contoh kasus penerapan hukum 1 Newton adalah ketika kita naik mobil yang bergerak cepat lalu tiba-tiba direm, maka kita akan otomatis terdorong ke depan. Sebaliknya, saat mobil berjalan pelan atau tiba-tiba digas, maka tubuh kita akan terdorong ke arah belakang. Contoh Newton 1 yang lainnya yaitu saat kita meletakkan sebuah koin di atas kain, kemudian kain ditarik dengan cepat, maka koin tidak akan berpindah dari tempatnya semula atau mempertahankan keadaannya dan tidak mengikuti arah gerak kain yang kita tarik. Yang kedua yaitu hukum Newton 2. Bunyi hukum Newton 2 yaitu percepatan yang terjadi karena perubahan dari kecepatan pada suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya pada benda tersebut dan akan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Hukum Newton 2 adalah berkaitan dengan kondisi benda yang bergerak dalam keadaan massa benda dan gaya yang ada pada benda tersebut juga diperhitungkan. Melalui hukum Newton 2, gaya benda kemudian akan menjadi semakin besar jika memperoleh kekuatan gaya yang searah dengan laju benda tersebut bergerak. Sebaliknya, jika diberikan gaya berlawanan atau bertolak belakang, maka laju gaya akan semakin lambat dan kecepatannya pun semakin mengecil karena terjadi perubahan kecepatan dan laju yang berubah. Cepat atau lambatnya yang dimiliki benda bergerak tersebut maka akan mempengaruhi arah gerak benda. Hukum ini menjelaskan resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0, maka benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan tertentu alias benda yang bergerak
pasti memiliki percepatan. Rumus hukum Newton 2 yaitu F sama dengan M kali A, dengan F sama dengan F itu gaya dengan satuan Newton, M itu massa benda dengan satuan kilogram, dan A itu percepatan benda dengan satuan meter per second pangkat 2. Contoh kasus penerapan hukum Newton 2 adalah terlihat saat kita mencoba melempar batu secara vertikal ke atas. Pada awalnya batu akan melaju dengan kecepatan konstan ke atas, kemudian akan melambat dan berhenti karena adanya gaya gravitasi. Batu itu akan turun ke permukaan bumi dengan percepatan dari massa batu, ditambah dengan gaya gravitasi yang mempengaruhi percepatan geraknya. Contoh lainnya, saat kita memiliki sebuah mobil mainan, kemudian coba tarik mobil mainan itu ke belakang, maka mobil mainan tersebut akan mulai bergerak. Semakin kuat kita menarik mobil mainannya, maka semakin cepat pula mobil mainan tersebut bergerak ke depan. Jadi dikatakan bahwa hukum Newton 2 menunjukkan semakin besar gaya yang bekerja atau yang diberikan pada benda, maka percepatan benda juga akan semakin cepat atau semakin besar. Kemudian, jika kita mencoba memberi beban pada mobil mainan tersebut, maka gerak mobil tersebut akan melambat. Karena apa? Karena masanya menjadi lebih berat dari sebelumnya. Jadi dapat dikatakan pula bahwa semakin besar massa suatu benda, maka juga akan mempengaruhi kecepatan benda tersebut menjadi lebih kecil. Yang ketiga yaitu hukum Newton 3. Bunyi hukum Newton 3 yaitu tiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jadi apabila suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapatkan gaya akan memberikan gaya kembali yang besarnya sama, namun arahnya berlawanan. Hukum Newton 3 adalah gaya aksi dan reaksi menunjukkan tiap aksi selalu ada reaksi. Jika sebuah benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang mendapatkan gaya tersebut akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diberikan benda pertama, namun arah yang dihasilkan akan berlawanan atau bertolak belakang. Hukum Newton 3 juga menjelaskan tiap aksi akan berkonsekuensi menimbulkan reaksi atau menimbulkan sebab dan akibat. Memberi gaya sebagai sebab akan menghasilkan gaya akibat. Gaya aksi reaksi ini kemudian bekerja saling berlawanan dan berproses pada benda yang berbeda-beda. Hukum Newton 3 ditulis dengan persamaan F aksi sama dengan min F reaksi. Maka rumus hukum Newton 3 yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama rumus gaya gesek, dan yang kedua rumus gaya berat, dan yang ketiga rumus berat sejenis. Yang pertama yaitu rumus gaya gesek atau Fg sama dengan nu kali N, di mana Fg adalah gaya gesek dengan satuan Newton, nu adalah koefisien gesekan, dan N adalah gaya normal dengan satuan Newton. Rumus yang kedua yaitu rumus gaya berat, V sama dengan M kali G. V adalah gaya berat dengan satuan Newton, dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second pangkat 2. Rumus yang ketiga yaitu berat sejenis. S sama dengan rho kali G, di mana S adalah berat sejenis dengan satuan Newton per meter kubik, dan rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, dan G adalah berat benda dengan satuan Newton. Contoh kasus pada penerapan hukum Newton 3 adalah saat kita mencoba memukul paku dengan palu. Maka palu sebagai benda yang memberikan gaya aksi dan menghasilkan gaya dari paku yang merupakan gaya reaksi dari pemukulan melalui palu tersebut. Contoh lainnya dari hukum Newton 3 adalah saat kita mendayung perahu di air. Saat menggerakkan dayung ke arah belakang, maka perahu akan bergerak ke arah depan. Begitupun sebaliknya, jika kita mendayung ke arah depan, maka perahu akan berjalan ke arah belakang. Hal ini terjadi
Karena ada gaya aksi yang kita berikan lewat dayung untuk memberi gaya aksi, sehingga perahu akan memberikan gaya reaksi yang sama besar dengan arahnya yang berlawanan. Yang berikut saya akan menjelaskan unsur-unsur dalam hukum Newton. Dalam praktiknya, hukum ini juga melibatkan kajian ilmu fisika yang lebih luas, yang dipertemukan menjadi teori baru untuk menghasilkan persamaan tertentu. Unsur-unsur dalam hukum Newton ada 3, yaitu yang pertama gaya, dan yang kedua kelajuan dan kecepatan, dan yang ketiga adalah massa dan berat. Gaya adalah bentuk tarikan atau dorongan yang mengarahkan sebuah benda tertentu terhadap benda yang lainnya. Satuan gaya adalah Newton. Gaya bisa dihitung langsung menggunakan neraca Pegas, sedangkan besarnya gaya yang dihitung akan ditunjukkan oleh jarum penunjuk yang ada pada neraca Pegas tersebut. Gaya itu dibedakan menjadi 2, yakni gaya tak sentuh dan gaya sentuh. Gaya sentuh adalah bentuk gaya yang bekerja pada benda karena adanya sentuhan. Contoh gaya sentuhan yang bisa kita temukan adalah gaya otot dan gaya gesek. Yang kedua adalah gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa adanya sentuhan pada benda tersebut. Misalnya pada gravitasi bumi dan gaya listrik yang bisa membuat gaya tanpa menyentuh benda. Jenis-jenis gaya yang perlu kita ketahui kaitannya dengan hukum Newton yaitu yang pertama gaya berat atau berat benda. Berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda tertentu dengan rumus W sama dengan M kali G. Kedua adalah gaya normal. Gaya normal adalah gaya kontak atau gaya sentuh yang bekerja dengan arah tegak lurus pada bidang sentuh tertentu jika dua benda tersebut saling bersentuhan. Gaya gesek adalah bentuk gaya yang berlawanan arah dengan gerak benda tertentu, yakni ada 2 jenis gaya gesekan, seperti gaya gesekan kinetis dan gaya gesekan statis. Gaya gesekan kinetis atau FK adalah gaya gesekan yang timbul saat benda sedang bergerak, sedangkan gaya gesekan statis atau FS adalah gaya yang timbul ketika benda sedang diam. Dalam praktiknya, gaya gesekan ada yang merugikan dan ada juga yang menguntungkan. Seperti gesekan antara permukaan mesin cepat aus, itu merupakan gaya gesekan yang merugikan. Gaya gesekan yang merugikan yang kedua adalah gesekan udara dengan mobil yang menyebabkan laju mobil terhambat. Sedangkan contoh gaya gesekan yang menguntungkan antara lain yaitu seperti yang terjadi pada gaya gesekan antara alas kaki dengan jalan, agar orang tidak merasakan panas saat berjalan dan tidak mudah terpeleset saat berjalan. Dan juga yang kedua yang menguntungkan yaitu gesekan jalan dengan permukaan ban, agar ban tidak slip ketika berjalan sehingga kita tidak terjatuh. Yang terakhir gaya yang terakhir yaitu gaya tegangan tali. Tegangan tali adalah bentuk gaya-gaya tegang yang bekerja pada ujung-ujung tali. Kemudian, gaya tegang pada kedua ujung tali tersebut sama besar dan beratnya akan diabaikan. Unsur yang kedua yang berkaitan dengan hukum Newton yaitu kelajuan dan kecepatan. Dalam kajian ilmu fisika, kelajuan dan kecepatan memiliki arti yang berbeda, yakni kelajuan adalah cepat lambatnya benda bergerak yang memiliki besaran skalar atau nilai pada jarak tertentu terhadap waktu tempuh. Sedangkan kecepatan adalah cepat lambatnya perubahan posisi atau perpindahan benda pada waktu tempuh tertentu dengan besaran vektor, yakni memiliki nilai dan memiliki arah. Jadi akan salah besar jika kita menyamakan kelajuan dan kecepatan itu dalam ilmu fisika ya teman-teman ya. Dalam persamaan rumusnya, kelajuan berarti jarak dibagi waktu, sedangkan kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Dari sini saja sudah beda ya teman-teman ya. Jadi jangan samakan kelajuan dan kecepatan. Unsur yang ketiga yaitu massa dan berat. Massa adalah sifat dari suatu benda itu sendiri, yaitu ukuran kelembaman sebuah benda atau jumlah zat-zatnya.
Sedangkan berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada sebuah benda tertentu untuk bergerak. Contohnya, ketika sebuah batu dibawa ke bulan, maka akan tetap menjadi batu dengan ukuran yang sama. Bedanya adalah beratnya di bulan akan lebih ringan karena di bulan tidak ada gaya gravitasi. Hubungan antara massa dan berat dapat ditunjukkan dari suatu benda dengan massa tertentu yang jatuh bebas ke bumi. Hanya akan dipengaruhi oleh satu gaya, yakni gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Hal ini kemudian disebut berat V dari benda. Itulah sebabnya F sama dengan M kali A memberikan hubungan F sama dengan V, A sama dengan G, dan M menjadi V sama dengan M kali G. Jadi G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2 di bumi, maka 1 kilogram benda beratnya 10 Newton di bumi. Ya baik teman-teman, sekian untuk materi yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan selamat malam, selamat siang, dan selamat sore. Terima kasih semuanya. Girl, they know what they got. Girl, they know what they got.